Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Terima kasih, Bu. Tampaknya seperti ada sesuatu yang penting sehingga kamu menemui Ibu. Iya nih, Bu. Baik, sebelumnya Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu supaya kita melakukan perkonselingan dapat berjalan dengan baik. Perkenalkan, nama Ibu Siti Nuraisah dari salah satu mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI. Ibu berasal dari jurusan bimbingan konseling. Ibu di sini sebagai konselor. Kalau boleh tahu, nama kamu siapa ya? Perkenalkan, Bu, nama saya Naomi. Saya adalah salah satu mahasiswi dari Universitas Indraprasta PGRI. Jurusan apa? Jurusan Bahasa Indonesia, Bu. Semester berapa? Semester 3. Sebelumnya kamu sudah pernah belum melakukan proses konseling seperti ini? Belum, Bu. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang bimbingan konseling ini. Bimbingan konseling ini adalah proses tatap muka yang sering terjadi antara dua orang yang terdiri dari konselor dan klien, yaitu Naomi sendiri. Di dalam bimbingan konseling ini terdapat 3 azas yang harus klien ketahui. Yang pertama, ada azas keterbukaan, di mana di sini klien harus secara terbuka untuk menceritakan semua permasalahan yang telah klien miliki tanpa adanya rasa menutup-nutupi dari diri klien sendiri. Azas kedua yaitu kesukarelaan, di mana azas kesukarelaan ini adalah seorang klien harus suka rela untuk menyampaikan semua jenis permasalahannya kepada konselor tanpa adanya paksaan dari pihak siapapun juga. Dan yang terakhir yaitu ada azas kerahasiaan, di mana di sini saya sebagai konselor wajib merahasiakan segala permasalahan yang sudah klien saya ceritakan kepada saya. Apakah Naomi sudah paham tentang bimbingan konseling ini? Sudah, Bu. Baiklah, apakah Naomi ingin menyampaikan suatu permasalahan pada Ibu sekarang? Sejujurnya saat ini Naomi sedang mempunyai masalah yang cukup mengganggu pikiran saya, Bu. Kamu mengatakan bahwa kamu sedang menghadapi masalah yang cukup mengganggu pikiranmu. Baiklah, jika kamu tidak keberatan, cobalah untuk menceritakan permasalahanmu kepada Ibu. Sejujurnya, Naomi bingung, Bu. Saya bingung harus mulai menceritakan permasalahan ini dari mana. Karena permasalahan ini sudah berlangsung selama beberapa hari, Bu. Emang masalah tersebut sudah berlangsung selama berapa hari? Pasti Naomi merasa sangat tidak nyaman, bukan? Iya, Bu. Ibu benar, memang itu yang saya rasakan hingga saat ini. Ibu bisa mengerti bagaimana perasaanmu, Naomi. Oleh sebab itu, cobalah kamu ceritakan pada Ibu apa yang menjadi persoalan hingga kamu menjadi seperti ini. Jadi begini, Bu, saya merasa kesulitan dalam belajar, Bu. Akhir-akhir ini saya sangat sulit berkonsentrasi saat belajar. Bahkan minggu yang lalu nilai mata kuliah saya jelek, Bu. Lalu bagaimana? Saya benar-benar merasa bingung, Bu. Terkadang saya juga malu kepada teman-teman sekelas saya, Bu. Jika boleh Ibu tahu, apa yang menyebabkan timbulnya perasaan seperti itu dan malu terhadap teman-teman kamu? Saya malu karena keadaan saya, Bu. Terkadang saya merasa kecewa dan bingung terhadap diri saya sendiri. Hari ini saya mendapatkan nilai yang jelek, sedangkan teman saya mendapatkan nilai yang bagus. Lalu jika kamu merasa bingung dan kecewa pada diri kamu sendiri, serta malu terhadap teman-teman kamu, apa yang biasanya kamu lakukan? Saya lebih banyak di kelas, Bu.
saya merasa minder dengan teman-teman saya yang prestasinya sangat bagus. Terkadang saya juga sering melamun di kelas, Bu. Ibu sangat memahami bagaimana perasaan kamu sekarang, Naomi. Tetapi apakah dengan kamu menjauh dari teman-teman dan hanya terdiam di dalam kelas, menjadikan perasaan kamu merasa lebih baik? Tentu saja tidak, Bu. Saya merasa takut, Bu, jika saya tidak dapat menyeimbangi kepintaran teman-teman saya, Bu. Dan saya juga takut jika tidak dapat mengikuti materi perkuliahan dengan baik-baik, Bu. Baiklah, tetapi sebelum kita lanjutkan pembicaraan ini, jika Ibu tidak salah dalam memahami permasalahanmu tadi, kamu mengatakan bahwa kamu merasa kesulitan dalam belajar. Kemudian, baru saja kamu juga mengatakan bahwa kamu malu terhadap teman-teman kamu karena khawatir tidak dapat menyeimbangi dan mengikuti materi perkuliahan dengan baik. Sebenarnya, yang manakah yang menjadi permasalahan paling penting dan mengganggu pikiran kamu, Nomi? Sebenarnya, ya semua, Bu. Karena kedua permasalahan ini benar-benar membuat saya merasa terbebani, Bu. Tetapi memang yang paling penting sebenarnya adalah masalah yang berkaitan dengan kesulitan belajar saya, Bu. Keadaan ini sungguh membuat saya takut akan masa depan saya, Bu. Saya takut jika tidak dapat berhasil dalam kuliah ini, Bu. Saya juga tidak ingin membuat kedua orang tua saya kecewa, Bu. Baiklah, Naomi. Ternyata kamu sudah mampu memahami permasalahan yang sedang kamu hadapi saat sekarang ini. Iya, Bu, saya sudah paham, akan tetapi terkadang saya masih bingung, Bu, apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi permasalahan ini. Sekarang begini, Naomi. Sebenarnya yang menjadi niat dan tujuan mengikuti perkuliahan di kampus ini adalah untuk belajar dan menuntut ilmu, bukan? Iya, Bu, itu memang menjadi tujuan saya kuliah di kampus ini, menuntut ilmu dan belajar sebagai bekal masa depan saya kelak, Bu. Kamu mempunyai niat dan cita-cita yang bagus, Naomi. Ibu sangat senang mengetahui niat itu. Lalu, sudahkah kamu memiliki cara untuk mengatasi permasalahan itu? Saya benar-benar masih bingung, Bu. Oleh sebab itulah saya datang menemui Ibu dan meminta bantuan untuk dapat menyelesaikan permasalahan ini, Bu. Baiklah, Naomi. Ibu dapat memahami bahwa keadaan yang seperti ini bukanlah hal yang mudah untuk dijalani. Akan tetapi sesungguhnya kamu tidak perlu merasa malu dengan keadaan saat ini. Kamu harus tetap semangat dalam memperbaiki cara belajarmu. Kenapa begitu, Bu? Coba sekarang kamu pikirkan dan renungkan hal ini bersama-sama. Kamu masih diberi kesempatan untuk dapat mengikuti kuliah di kampus ini. Bukankah itu hal yang sangat luar biasa? Tidak semua orang memiliki kesempatan itu. Kesempatan untuk menempuh pendidikan lanjutan. Banyak anak-anak di luar sana ingin meneruskan pendidikan. Mereka ke perguruan tinggi, tetapi gagal. Disebabkan oleh banyak faktor yang menjadi penyebabnya. Tetapi tidak demikian halnya dengan kamu. Kamu masih dapat kuliah dengan lancar sampai saat ini. Bukankah begitu, Naomi? Iya, Bu. Apa yang Ibu sampaikan memang benar. Ibu yakin jika kamu berusaha semaksimal mungkin, kamu akan dapat mencapai tujuanmu dan mewujudkan cita-citamu, Naomi. Jangan merasa malu dengan temanmu. Kamu pasti bisa memperbaiki prestasimu, Dik. Naomi, teruslah belajar dan biasakan menyesuaikan lingkunganmu, Naomi, agar dapat berkonsentrasi dengan baik saat kamu belajar, Naomi. Sering-seringlah mengulang pelajaran yang telah diberi dosen pada setiap harinya. Iya, Bu, mulai saat ini saya akan melakukan seperti yang Ibu katakan. Tapi bagaimana saya harus menghilangkan rasa malu saya dalam bergaul dengan teman-teman saya, Bu? Ibu pikir tak akan ada masalah yang berarti, Nomi.
karena segala sesuatu tergantung pada diri kita sendiri. Jika kita mampu membawa diri kita dengan baik, maka semua orang pun akan menerima kehadiran kita dengan baik. Cobalah untuk membuka diri, Naomi, dengan bergaul kepada teman-teman kamu dan bergabunglah dengan teman-teman kamu. Jangan menarik diri dari mereka, Naomi, karena dengan kamu menghindari itu tidak akan menyelesaikan masalah kamu, Naomi. Baik, Bu, saya akan mencoba untuk melaksanakan saran yang telah Ibu berikan, meskipun mungkin saya sangat butuh waktu yang cukup lama, Bu. Ya, memang, Naomi, segala sesuatu tidak ada yang instan. Semua butuh proses, Naomi. Dilakukan secara bertahap, serta pelan-pelan, Naomi, untuk memperoleh hasil yang semaksimal mungkin. Iya, Bu, sekarang saya sudah tahu dan mengerti apa yang harus saya lakukan ke depannya, Bu. Memang harus begitu, Naomi. Cobalah rubah cara belajar kamu agar setiap belajar dapat memperoleh hasil yang baik. Mulai besok, lakukanlah belajar di pagi hari setelah menunaikan ibadah. Karena udara di pagi hari dan suasana di pagi hari sangat sejuk dan tenang. Itu sangat berpengaruh pada proses belajar. Sebab di saat pagi hari, pikiran kita masih fresh dan tidak terbebani oleh hal-hal yang lain. Iya, Bu, mulai besok pagi saya akan mencoba hal itu. Saya akan belajar di pagi hari, Bu, karena di malam hari saya sangat sulit untuk berkonsentrasi saat belajar, sehingga prestasi saya sangat menurun, Bu. Yakinlah, kamu pasti akan bisa berhasil dan dapat meningkatkan prestasimu kembali, Naomi. Setiap manusia pasti mengalami suatu masalah, tapi jangan jadikan masalah itu sebagai keminderan. Tapi jadikanlah suatu cambuk untuk tetap terus maju dan menjadi lebih baik lagi ya. Iya, Bu, memang benar yang Ibu katakan itu. Saya benar-benar sudah mengerti, Bu, bahwa saya harus menerima semua dengan ikhlas dan terus belajar agar dapat menggapai cita-cita saya, Bu. Syukurlah, kamu sekarang sudah tahu apa yang harus kamu lakukan sekarang. Bagaimana perasaan kamu setelah menyampaikan semua permasalahan pada Ibu? Saya sudah merasa lega, Bu. Dengan saya bercerita kepada Ibu, beban saya menjadi berkurang. Saya sudah merasa lebih tenang, Bu, dari sebelumnya. Apakah ada lagi yang ingin disampaikan kepada Ibu, Naomi? Saya rasa tidak, Bu. Terima kasih banyak atas nasihat dan atas waktu yang telah Ibu berikan kepada saya. Saya pamit dulu ya, Bu. Soalnya masih ada tugas yang harus saya selesaikan untuk besok, Bu. Baiklah, Naomi. Sama-sama, Naomi. Permisi, Bu. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang juga, Naomi.